Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Irmansyah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju. Berikut tugas individu tentang materi kolaboratif. Kita ketahui bahwa kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut berbagi pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi pemerintahan adalah suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek. Dan keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses kolaborasi. Pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan kelima, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks pemerintahan. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif. Faktor yang menghambat yaitu ketidakjelasan batasan masalah dan dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Keuntungan whole of government yang pertama adalah outcome focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. 2. Boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Ketiga, enabling, yaitu whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. 4. Strengthening prevention, yaitu whole of government yang mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang yang lebih jauh. Praktek whole of government. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government. Ketiga, membentuk gugus khusus. Gugus khusus merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya tidak permanen. Keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Whole of government berdasarkan jenis ada 4. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pelayanan di kantor capil, pelayanan di kantor camat, kantor lurah, dan sebagainya. Kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang memberikan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan barang seperti jalan, perumahan, telepon, listrik, dan air. Kemudian yang keempat, pelayanan regulatif yang terkait dengan penegakan hukum. Whole of government berdasarkan pola. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional.
yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga, pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah. 4. Pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap layanan.